Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini saya baru kedatangan paket dari China. Saya beli hanya dalam waktu 8 hari. Barangnya tiba di tempat saya, termasuk cepat juga pengirimannya, dengan ongkir hanya Rp30.000, potong diskon-diskon, jadi cuma bayar Rp27.000. Oke, sekarang kita buka apa paketnya. Sebelumnya paket ini udah saya sterilkan bungkus depannya. Sekarang kita lihat dalamnya. Oke, ini ada bubble wrap. Oke, ini buat ini lampunya. Ini fittingnya. Oke, kita buka. Apakah ini? Oke, ini adalah dua buah bohlam tube. Jadi dua bohlam tube ini yaitu satunya sebagai UVC, satunya sebagai ozone lamp. Sebenarnya ozone lamp itu masuk UVC juga. Jadi UV itu ada 3 macam ya. Saya kilas balik dulu. Ada UVA, itu gelombangnya 380 nanometer, panjang gelombangnya sampai 315. Kemudian di bawahnya lagi ada UVB 315 sampai 280 nanometer. Ini saya hasil googling ya, bukan saya ahlinya. Kemudian UVC itu antara 280 sampai 10 nanometer. Jadi sebenarnya dua-duanya ini sama-sama UVC. Cuma satunya gelombangnya di 254 nanometer, satunya di 189 nanometer. Jadi dia masuk di range UVC antara 10 sampai 280. Jadi ini 259, satunya 189. Cuma 189 ini itu adalah UVC yang menghasilkan ozon. Jadi UVC yang menghasilkan ozon. Sementara yang 254 nanometer itu UVC yang biasa dipakai untuk sterilisasi ya. Jadi, nah, apa sih bedanya UVC yang pakai ozon dengan UVC yang sterilisasi? Jadi Anda bisa lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi kalau Agan pernah lihat, saya pernah sebelumnya membuat lemari untuk sterilisasi. Itu kan saya menggunakan UVC. Anda bisa lihat video saya di deskripsi ya. Sebelumnya saya pernah membuat lemari sterilisasi menggunakan UVC. Nah, kelemahan dari UVC itu adalah dia bisa membunuh kumannya yang direct ya, yang kena langsung dari cahayanya. Nah, permasalahan saya waktu itu kan di lemari saya, akhirnya saya harus pasang kaca, terus harus pasang beberapa lampu gitu supaya lebih banyak pantulan-pantulan cahaya tersebut, supaya makanan atau barang-barang yang saya masukkan UV itu terkena cahaya UV. Cuma kan ada aja bagian-bagian yang dead spot lah, yang nggak kena cahaya itu tidak akan tersterilisasi. Nah, guna ozon tuh dia mengubah, jadi lampu ozon lamp ini sering disebut UVD, tapi ya sudah, dia masuk ringnya UVC, cuman ada yang nyebut ozon lamp itu UVD gitu, mungkin untuk membedakannya ya. Jadi yang ozon ini yang panjang gelombang 189 itu, dia akan mengubah oksigen O2 menjadi O3. Nah, O3 ini juga digunakan sebagai disinfektan sebenarnya. Dia bisa membunuh kuman dan bakteri juga, dia bisa membunuh kuman dan bakteri. Nah, dengan kita memadukan antara UVC yang 254 nanometer dengan ozone lamp itu, maka dead spot tersebut akan bisa diatasi gitu. Karena ozone lamp itu kan dia karena dia sifatnya udara gitu, sehingga dia bisa masuk ke celah-celah makanan yang akan kita sterilisasi seperti itu. Jadi ini perpaduan UVC biasa yang sebagai disinfektan
disinfektan bergabung dengan ozon lamp. Jadi dia memadukan dua manfaat lampu UV tersebut gitu. Jadi ilustrasinya seperti yang gambar ini. Jadi dia bisa bagian-bagian tidak kena cahaya UV itu bisa disterilkan dengan ozon gitu. Cuma yang kena cahaya UV bisa langsung dibunuh oleh UV. Jadi UV itu membunuhnya lebih cepat gitu. Kalau ozon kan dia butuh proses dulu menjadi udara menjadi O3 baru dia bisa membunuh. Nah, sebenarnya ozon lamp ini bisa juga dimanfaatkan di ruangan ya, di ruangan misalnya di kamar seperti itu. Cuma dia kalau ozon lamp itu berbahayanya gini. Ozon itu tidak boleh terhirup oleh kita gitu. Itu bisa merusak paru-paru. Oleh sebab itu kalau kita mensterilisasi ruangan kita pakai ozon, setelah ruangan itu kita sterilisasi, kita harus buka dulu pintu dan jendelanya, kita harus tunggu kira-kira 30 menit supaya O3 tersebut balik lagi menjadi O2 gitu. Dia akan teorinya seperti itu ya, dari yang saya baca-baca gitu, seperti itu. Jadi butuh waktu setengah jam sampai 1 jam untuk dia kembali lagi. Kalau UVC yang biasa, dia begitu kita mati lampu ya udah dia langsung bisa. Cuma UVC yang biasa itu bahayanya kalau kena kulit langsung ya. Jadi UVC yang 254 nanometer itu keunggulannya dia bisa membunuh kuman langsung yang kena direct, kena cahayanya, tetapi jangan sampai kena kulit kita ya, bisa berbahaya. Kalau UVD dia mengubah menjadi ozon lamp, menjadi ozon. Nah, nanti setelah selesai kita harus mengeluarkan uap ozon tersebut agar tidak terhirup sama kita. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita coba, saya akan ukur lampu ini berapa panjangnya. Sekitar 32 ya, sudah termasuk fittingnya. Sekarang kita akan tes. Jadi ini harganya murah sebenarnya, di bawah 200.000. Padahal saya pernah beli lampu UVC aja mahal banget. Saya pernah beli UVC juga yang merek Sankyo Denki yang 36 watt itu sampai 600 ribuan ya. Ini merek China murah, makanya karena harganya murah banget. China kan pinter dia bikin barang-barang yang murah. Oke, di belakangnya seperti ini. Jadi kita bisa gantungin seperti ini kalau kita ingin dipakai untuk di ruangan. Saya nggak tahu yang mana yang sebagai ozone lens, mana yang sebagai UVC. Karena di sini tidak ada tulisannya di lampunya. Nggak ada tanda-tanda. Yang mana UVC ya nggak ada. Kemudian di bungkusnya juga nggak ada. Jadi nggak ada sama sekali, nggak ada petunjuk sebenarnya. Pasrah gitu. Dapat lampu ini pasrah gitu. Ini sebenarnya mau saya tambahkan di UV box yang sudah saya punya. Jadi ini hanya perangkat tambahan. Sebenarnya saya udah pasang juga untuk alat penghasil ion negatif ya, untuk membunuh. Gunanya sih mirip kayak ozone lamp sebenarnya. Dia menghasilkan ion negatif. Jadi ini harganya 189.000 sudah termasuk kabel ini. Oke, seperti saya bilang ini tidak boleh terkena kulit kita ya. Jadi saya akan tutup. Mbak. Oke, dua-duanya nyala. Nah, terus terang saya nggak tahu yang mana UVC sama yang mana UVD. Yang jelas ini akan saya tambahkan di lemari sterilisasi saya. Nanti kita lihat seperti apa lemari sterilisasi saya. Oke, ini lemari sterilisasi saya. Saya mau memanfaatkan showcase bekas gitu yang udah rusak. Terus saya pasangi. Ini saya pasangi ada 3 lampu UV yang kalau dihidupkan, maksudnya sih saya pasang banyak lampu supaya dia kena cahaya semua. Cuma walaupun di pinggir-pinggirnya saya pasang kaca-kaca gitu, pasti ada aja bagian yang tidak terkena cahaya. Oleh sebab itu saya akan memanfaatkan ozon karena bagian-bagian tersebut akan disterilisasikan oleh ozon gitu. Nah, lampu saya ini sebenarnya satu lampunya 12 watt, 12 watt, 24 watt, tambah yang ini 9 watt, sekitar 33 watt ya. Nah, salah satu lampu akan saya lepas, saya pasang lampu yang tadi. Yang lampu yang tadi itu 18 watt totalnya, atau satu lampunya 18 watt. Saya kurang tahu karena nggak ada speknya, cuma ditulis saja 18 watt. Itu satu lampu atau dua-dua lampunya gitu. Cuma kalau lihat panjangnya tadi 30 cm itu kemungkinan satu lampu ya. Ya oke lah. Saya nggak tahu itu berapa watt sebenarnya karena ya itulah produk Cina, kadang-kadang nggak jelas gitu.
Cuma hanya ditulis 18 watt total gitu. Mungkin total, anggap aja total gitu. Nanti mungkin satu lampu akan saya, karena saya sebenarnya mau memanfaatkan ozonnya sebenarnya, untuk UV-nya udah cukup. Oke, sekarang saya nanti akan pasang di sana. Oke, seperti ini yang saya pasang. Jadi UVC dan ozon lampnya di bagian atas sekali. Jadi masing-masing lampu itu 9 watt, jadi totalnya 18 watt. Kemudian di bawahnya ini ada lampu UVC 12 watt, di bawahnya lagi UVC 12 watt. Jadi sebenarnya fungsi ozon lamp seperti saya bilang, dia untuk mensterilisasi bagian-bagian yang tidak terkena cahaya UV sebenarnya gitu. Jadi dia double lah. Jadi ini kekurangan dari UVC biasa akan di cover sama si ozon lamp. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Oke, ini dalam keadaan nyala gitu. Jadi bagian yang tidak terkena cahaya UV, bagian yang tidak terkena cahaya UV akan di cover sama ozon untuk sterilisasinya. Oke, saya rasa itu aja sharing saya. Semoga ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang ingin membuat lemari sterilisasi. Atau sebenarnya kalau pakai ozon ini sebenarnya bisa dipakai juga di gudang ya, di gudang misalnya mau bikin gudang sterilisasi. Tapi seperti yang saya bilang, ozon ini kalau sudah dipakai, ruangannya harus dikembalikan lagi agar udara ozonnya kembali menjadi O2 lagi gitu. Kalau di lemari kan gampang gitu, dibuka langsung dia akan kembali lagi masuk udara O2. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.